Shalom saudaraku dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama melaksanakan ibadah minggu secara online atau virtual. Itu pada saat ini kita masih belum bisa untuk melaksanakan ibadah secara langsung di gereja bersama-sama. Dan karena kita tahu di kota Denpasar ini kita masuk dalam zona merah dan di dalam lingkungan kita juga patut prihatin karena ada begitu banyak yang terdampak. Marilah senantiasa kita boleh bersama-sama untuk menjaga diri kita sehingga pada saat ini kita masih tetap melaksanakan ibadah minggu secara virtual. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan. Kita akan menyambut dengan kita akan mengangkat satu pujian dari hari Jumat 17 sampai 1 dan 2. Tuhan Allah hadir yang akan memimpin kita untuk kita mulai. Tuhan Allah hadir pada saat ini, sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari kita satu di dalam doa. Bapak Saudara menyayangi kami, kembali boleh bersama-sama Anda dalam persekutuan. Pimpinlah kami Bapa, agar kami sungguh-sungguh memiliki kesiapan hati dan kami siap akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Pimpin kami Bapa, sehingga dengan rahmat dan kuasa Engkau akan memimpin kami dari awal hingga akhir dengan penuh sukacita dan penuh berkat dan banyak bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu ritus dari Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama. Engkau ini kepunyaan. Tuhan itu saya disampaikan
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan puji-pujian kita yang terambil dari pembacaan Mazmur, dari Mazmur 139 ayat pertama sampai 16, 23 sampai 24. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak akan menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala, hati, dan pikiran kita. Kita akan memohon pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam kenyataan yang kami jalani di dalam hidup ini, ada banyak hal yang telah kami kerjakan dan kami lakukan. Kami menyadari Bapa akan setiap keterbatasan kami. Kami menyadari bahwa tidak sempurnanya akan kehidupan yang kami jalani ini. Bahkan pribadi kami Bapa. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang sering kami lakukan. Terkadang menyakiti akan kehidupan sesama kami. Bahkan lebih lagi menyakiti akan hati Tuhan. Ya Bapa, kami memohon urapan pengampunan-Mu. Dengan belas kasih-Mu Engkau akan mengampuni kami. Dan dengan belas kasih-Mu Engkau akan memperbarui hidup kami yang baru. Sehingga dari semua itu Bapa, kami akan dilayakan ada dalam pelataran-Mu yang kudus ini. Oleh karena kami telah melepaskan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang ada di dalam dosa. Kami mau datang membawa
pribadi kehidupan kami yang baru di hadapan-Mu. Ubahlah kami, ampuni kami Bapa, sehingga kami boleh betul-betul menjalani akan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan kami menjalani akan setiap kehidupan yang boleh Tuhan ajarkan kepada kami tentang kasih, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah pengampunan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama merespon dengan kita menaikkan pujian dari Kirim Jemaat nomor 23 bait 1 dan 2. Ya Allah Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama akan mendengarkan berita anugerah Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Berita anugerah Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Itulah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dan marilah kita betul-betul menyatakan akan kasih Tuhan ini. Dan saya selaku dari hambanya Tuhan Yesus Kristus, lewat berita anugerah Tuhan ini, bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya menyambut kepada kita semua untuk kita boleh menyapa, untuk kita mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Ketika kita sudah boleh mengasihi dan mengampuni akan keluarga kita, sesama kita, mari kita bersama-sama mendengarkan akad petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah petunjuk Tuhan, dan marilah kita bersama-sama akan merespon petunjuk hidup baru ini dengan kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 51 bait 1 sampai 3, kitab suci hartaku, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita akan merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita memohon tuntunannya. Bapa Surgawi, hari ini kami sungguh bersyukur ketika hari ini kami kembali boleh bersama-sama di dalam persekutuan kami. Hari ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Alkitab yang ada di tangan kami, biarlah Engkau akan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi suatu kekuatan bagi kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman ini Bapa, biarlah kuasa-Mu akan mengurapinya, sehingga apa yang akan disampaikan sungguh-sungguh seturut dan sesuai akan kehendak-Mu saja. Kami menyambut firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Kitab Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau menyatakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya angkat dengan sebuah tema, ingat kita adalah kepunyaan Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau mengingat, hampir kurang lebih 5 bulan kita sudah melaksanakan ibadah secara online atau virtual media sosial yang kita gunakan. Dan kalau kita mau mengingat saudaraku, sebelum hal ini terjadi, tentu mungkin kita akan susah untuk mengawalinya. Untuk berpikir bagaimana keadaan kita ketika kita akan bersekutu kepada Tuhan, tetapi kita tidak datang di dalam gedung gereja. Tentu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di dalam benak kita kalau kita mau mengingat akan suatu hal yang menyedihkan ketika seperti biasanya kita bisa bersekutu, tetapi dalam hampir 5 bulan ini, kita telah melaksanakan hanya secara online. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan,
Jika kita mengingat bahwa ternyata Tuhan masih tetap baik kepada kita. Meski ada dalam keadaan yang sulit yang bersama-sama kita hadapi dalam pandemi ini, Tuhan tetap ingin mengingatkan kepada kita agar kita jangan sampai jauh dari Tuhan. Dan Tuhan juga sudah melayangkan kepada kita dengan karya penebusannya. Meski kita mengingat pada saat itu, ketika kita ingin merayakan, ingin mengingat perjalanan bagaimana Tuhan mau mengorbankan dirinya untuk kita. Kita tidak bisa bersama-sama di dalam persekutuan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan dengan kuasanya hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk menguatkan kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini pun juga bagaimana ketika Musa ingin mengingatkan kepada bangsa Israel akan bagaimana perjalanan yang sudah mereka lakukan dari masa-masa hal yang sulit yang mereka hadapi. Bagaimana ketika itu Musa boleh memimpin mereka melalui padang gurun dari Horeb sampai Bet-Peor, sehingga mereka bangsa Israel boleh selamat dari perbudakan, dari penindasan. Dan tentu ada banyak hal lagi. Ketika bagaimana juga di dalam firman Tuhan ini, dalam pidato Musa ingin mengingatkan kepada umat Israel untuk selalu mengingat akan hukum Tuhan, agar mereka selalu taat mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Dari semuanya ini Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita juga boleh belajar untuk kita betul-betul merasakan bahwa ketika hal yang baik yang boleh Tuhan berikan kepada umat pilihannya, umat yang dikasihinya, umat yang taat kepadanya, biar itu senantiasa boleh diingat oleh kita semua yang percaya dan mengaku kepadanya. Tuhan kita, Yesus Kristus, jika kita melihat di dalam pengorbanannya sungguh luar biasa. Ingin membayar kita dengan darah yang mahal, dengan nyawa yang mahal. Dan apakah kita tidak akan mengingat akan hal itu? Hal yang besar yang boleh Tuhan lakukan untuk sampai dengan saatnya kita boleh hidup. Apakah kita akan melupakan begitu saja? Melalui perikop firman ini pun juga bagaimana kita betul-betul boleh diingatkan bahwa ketika kita setia, bukan saja setia bagaimana akan sikap dan tingkah laku kita, tetapi bagaimana Tuhan ingin melihat akan hati kita. Tidak perlu kita menyatakan akan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan begitu luar biasa di dalam sikap dan tingkah laku kita yang kelihatan. Itu baik. Tetapi kuncinya adalah bagaimana di dalam hati kita. Apakah kita setia kepada Tuhan? Di dalam ketaatan dan setianya kita kepada Tuhan, di dalam sikap dan tingkah laku kita, bahkan kita diuji di dalam hati kita. Inilah bagaimana momen yang harusnya kita betul-betul mengingat akan kebaikan dan kasih Tuhan kepada kita. Yang menjadi pergumulan kita adalah terkadang kita sebagai manusia, kita akan selalu hanya mengingat kebaikannya saja. Tetapi ketika terjadi di dalam sesama kehidupan kita hanya hal kecil kesalahan, maka kita akan melupakannya. Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, ketika bangsa Israel boleh keluar dari masa-masa sulit, tentu ketika bangsa Israel tidak semata-mata hanya untuk meminta pertolongan, tetapi bagaimana juga Tuhan ingin mengajarkan agar bangsa Israel itu untuk selalu bisa menjalani kehidupannya
dengan keyakinan dan kepercayaannya bahwa Tuhan selalu ada dan hadir bagi mereka. Memang hal yang sulit ketika bangsa Israel merasakan suatu hal yang mungkin bisa dikatakan hal yang manja yang sering didapatkannya. Karena Tuhan begitu mengasihinya, Tuhan begitu luar biasa untuk selalu menepati janjinya. Dan disinilah bagaimana bangsa Israel semata-mata ia merasakan bahwa Tuhan selalu ada dan dekat kepadanya. Dan yang terjadi adalah bangsa Israel terkadang tidak mengikuti, tidak taat dan setia kepada Tuhan. Karena ia yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Tentu dari hal ini bagaimana harusnya Tuhan ingin mengingatkan melalui Musa agar bangsa Israel belajar di dalam kemandiriannya, di dalam keyakinannya, bahwa meski Tuhan tidak selalu hadir dan ada di dalam kehidupan mereka, tetapi biarlah mereka boleh hidup di dalam kuasa Tuhan, sehingga Roh Kudus ada bekerja di dalam hati mereka. Ini juga Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, sering kita alami, sering kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika ada seorang, mungkin kita sudah percaya ya. Misal sebuah contoh, di dalam keluarga A, ketika dia mengadakan acara, dia sudah percaya kepada seseorang yang bisa mengiringi musik atau memainkan gitar. Nah, satu ketika sudah berapa kali ia dipakai, keluarga ini akan kembali lagi mengadakan acara, tetapi pemain musik yang biasanya dia undang untuk bermain, tiba-tiba pemain musik itu mengatakan bahwa ia tidak bisa. Karena ia sudah ada yang istilahnya melakukan atau mengiringi musik di tempat lain. Nah, sontak keluarga ini merasa bahwa sudah, kalau gitu saya nggak akan butuhkan kamu lagi. Jadi saya bisa juga cari yang lain. Saudaraku, dari hal ini kita juga bisa menilai bagaimana terkadang kita hanya melihat satu hal yang baik saja, tetapi ketika satu hal yang kecil mungkin salah di mata kita, lalu kita akan mengabaikannya begitu saja. Begitu juga mungkin yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka sudah boleh ditolong, dilepaskan dari satu hal-hal yang buruk. Tetapi oleh karena hal kecil saja, mereka melupakan Tuhan. Sungguh ironis jika hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita setia dan taat kepada Tuhan oleh karena hanya kita ingin mendapatkan sesuatu? Hanya oleh karena kita mau melakukan akan sikap dan tingkah laku? Bukan di dalam hati kita. Nah, mulailah dari hari ini, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita boleh belajar bagaimana Tuhan yang betul-betul mau menolong, mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Bahkan Tuhan telah mengingat kita, memanggil nama kita, bahwa kita ini adalah kepunyaannya. Ingatlah saudaraku, jangan sampai kita melupakan akan Tuhan. Jangan sampai di dalam pergumulan kita bersama ini, oleh karena kita yang sudah biasanya bersekutu bersama-sama, kita merasakan akan kasih ketika satu dengan yang lainnya boleh bersama-sama hadir. Ketika ada yang sakit, kita boleh menghadiri, kita datang kepadanya, kita mendukung di dalam doa. Tetapi oleh karena saat ini situasi yang seperti ini, itu semuanya tidak akan terjadi seperti mana biasa yang kita lakukan. Kita sudah menganggap dan menjudge bahwa itu sudahlah hal yang kurang baik. Marilah saudaraku kita mengingat, kita mengerti, kita belajar bahwa kebaikan Tuhanlah yang begitu luar biasa, yang begitu hebat dan ajaib telah dinyatakan kepada kita. Maka jangan sampai kita melupakannya. Dan ingatlah juga pada saat ini saudaraku, bahwa di dalam setiap persekutuan kita, keyakinan dan ketaatan kita dan kesetiaan kita,
selalulah datang kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa setiap kita senantiasa selalu mendoakan dan menguatkan kita semua. Dan kita juga bersama-sama menginginkan bagaimana kuasa Tuhan boleh hadir pada saat ini untuk menyelesaikan dalam masalah pandemik dari COVID-19 ini. Hampir 5 bulan. Hal yang sudah lama yang boleh kita alami pada saat ini. Tetapi marilah kita akan memulai satu hal yang baru. Tetapi kita tidak akan pernah melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan akan persekutuan, meninggalkan kasih kita. Marilah kita akan menyesuaikan kembali akan kehidupan kita saat ini. Ingat dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan sudah lebih dahulu menyelamatkan kita dan telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Maka pada saat ini saudaraku, marilah kita juga menyatakan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Dan janganlah takut seperti di dalam firman Tuhan yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang di dalam kehidupan kita saat ini bekerja untuk menolong dan menguatkan kita. Selalu ingat akan Tuhan. Dan jangan lupakan Dia yang setia kepada kita. Dan kita pun yang setia juga kepada Tuhan. Tuhan Yesus memimpin kita semua. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami sungguh bersyukur karena atas penyertaan-Mu Engkau boleh memelihara setiap kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami membawa setiap pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami. Secara khusus juga umat-Mu jemaat kasih kudus. Kiranya Engkau boleh memimpin setiap kami Bapa. Engkau boleh mendatangkan kebaikan. Engkau memberikan kepada kami semua kesehatan. Bahkan Engkau juga boleh menjaga dan melindungi kami. Agar kehidupan di setiap masing-masing keluarga kami ada hidup di dalam kedamaian dan sukacita. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa dalam kerinduan kami bersama-sama Tuhan boleh nyatakan. Ketika kami juga menjalani setiap aktivitas kami, pekerjaan, pelayanan, usaha yang boleh kami lakukan, kiranya Bapa Engkau boleh memenuhi setiap kehidupan kami dengan berkat-berkat-Mu turun atas kami semua.
Sehingga kami percaya, kami tidak akan sampai pada kekurangan. Kami tidak akan sampai pada kesesakan. Tetapi tangan Tuhan boleh menyelamatkan dan menolong kami semua. Sehingga berkat-berkat-Mu itu boleh bertambah-tambah di dalam setiap kehidupan kami. Bapa Surgawi, hari ini kami juga berdoa untuk setiap kehidupan keluarga kami yang dalam kondisi sakit. Kami berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu Ibu Ketut Senadi, orang tua atau ibu kekasih dari Ibu Ayu Walesasi yang pada saat ini ada dalam keadaan sakit dan sedang diopname di rumah sakit. Tolong ya Bapa, biarlah urapan-Mu dan kasih-Mu Engkau akan menolongnya. Engkau memberikan bilur-Mu yang ajaib, sehingga hamba-Mu Ibu Ketut Senadi, orang tua dari Ibu Ayu Walesasi, boleh merasakan akan kesembuhan daripada-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya dalam penanganan medis, dokter, perawat, dan rumah sakit boleh melayani dan menunjang kesembuhan dengan baik, karena semuanya itu adalah campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Begitupun juga kami berdoa Tuhan bagi saudari kami, hamba Bu Sucipta. Biarlah dalam masa pemulihannya pun juga Bapa, Engkau boleh memberikan bilur-bilur-Mu yang ajaib untuk menyembuhkan hamba-Mu ini. Sehingga hamba-Mu boleh sehat kembali oleh karena karya penyelamatan dan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kehidupan kami yang saat ini juga ada dalam kondisi kurang baik dalam tubuh jasmani kesehatan yang ada. Biarlah dari masing-masing pribadi kami yang tidak dapat kami sebutkan, Engkau boleh memulihkan dan menyembuhkannya. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu boleh Engkau nyatakan. Bapak Surgawi, hari ini juga kami berdoa bagi saudari kami yang berulang tahun dalam sepekan ke depan ini. Kami berdoa bagi hamba-Mu Roni Edmond Karel Deckert, hamba-Mu Probo Raharjo, hamba-Mu Yuli Artini Bagiarti, hamba-Mu Loh Putu Yuliani, hamba-Mu Saman, hamba-Mu Yancelele Dapawole, hamba-Mu Putu Leticia Quenia Arabel, dan hamba-Mu Fenan Stephen Ponto. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara yang Engkau boleh tambahkan di dalam usianya 1 tahun lagi. Biarlah Bapa ini akan menjadi suatu berkat sukacita tersendiri bagi mereka yang berulang tahun dalam sepekan ke depan ini. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan memberikan kesehatan, akan memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan juga boleh memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini. Dan biar apa yang menjadi kerinduan dan harapannya, Tuhan boleh hadir dan nyata untuk menolongnya. Sehingga Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan bagi saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan akan nyatakan dan menjadi hadiah yang luar biasa ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak Surgawi, hari ini kami juga berdoa bagi gereja kami, GKPB Jemaat Kasih Kudus. Biarlah Tuhan Engkau akan memelihara kami semua, terlebih akan program-program yang sungguh ketika kami bergumul untuk melaksanakannya, kami rindu untuk dapat dinyatakan bersama-sama. Tetapi oleh karena masa-masa pandemi ini, telah ada begitu banyak program-program yang tidak dapat kami jalankan. Tetapi biarlah Tuhan dari semuanya itu kami boleh bersama-sama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan telah memberikan setiap pelayanan-pelayanan yang terbaik yang boleh kami kerjakan. Untuk umat-Mu, untuk gereja ini, bahkan untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh kami tuangkan, sehingga pelayanan-pelayanan kami ke depan sungguh betul-betul boleh berjalan dengan baik oleh karena pertolongan dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk sidang sinode yang akan dilaksanakan, kami mendengar pada bulan Agustus nanti melalui via daring. Biarlah Tuhan semuanya itu Tuhan akan lancarkan. Tuhan pimpin setiap panitia-panitia dari sidang sinode nanti.
Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan pertolongan Tuhan ada nyata. Dan dalam masa sidang nanti Tuhan juga akan ada pemilihan MSA, MS, BPP, MP, dan semua juga yang bersama-sama ikut ambil bagian di dalam sinergisitas di Sinode GKPP. Biar Tuhan boleh memilih setiap pemimpin dan pelayan-pelayan kami ini. Biarlah setiap pemimpin yang terpilih adalah campur tangan Tuhan sendiri. Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang akan memilihnya. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu akan ada dan nyata oleh karena karyamu. Kami berdoa bagi anak-anak kami, Bapa. Kami berdoa juga bagi setiap anak-anak kami yang jauh dari jangkauan kami oleh karena pendidikannya, maupun anak-anak kami yang saat ini menjalani pendidikannya bersama-sama dengan kami dan yang mencari sekolah. Biarlah Tuhan pelihara setiap anak-anak kami ini. Pimpin anak-anak kami, Bapak, agar mereka dapat menjalani aktivitas belajar mengajarnya dengan baik dan mereka boleh mendapatkan impian, kerinduan, harapan dan cita-citanya terwujud di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami ini. Dan biarlah semuanya itu boleh ia lakukan dan Tuhan akan persiapkan menjadi pekerja-pekerjamu di setiap kehidupan yang boleh Tuhan akan nyatakan kepada anak-anak kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga kami yang sedang mengandung, yang dalam sebentar lagi juga akan melakukan persalinannya. Kami berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu Ibu Vivi. Biarlah Tuhan Engkau boleh nyatakan, sehingga dalam waktu dekat ini Tuhan akan melancarkan di dalam persalinannya. Penanganan medis, dokter, perawat, semuanya Tuhan. Alat yang dipakai, semuanya Tuhan. Campur tangan-Mu ada dan menyata untuk menolong hamba-Mu Ibu Vivi. Sehingga anak dan ibunya boleh selamat dan menjadi sukacita kami bersama. Oleh karena pertambahan anggota di tengah-tengah umat-Mu ini, gereja-Mu ini, boleh hadir dan nyata oleh karena pertolongan. Itu yang menjadi kerinduan kami Bapa. Dan tidak hentinya kami juga berdoa bagi saudara kami yang rindu untuk senantiasa mendapatkan akan anugerah-Mu, biar Tuhan juga boleh nyatakan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah segala doa-doa kami yang kami naikkan dan landaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Engkau juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan kita pada minggu hari ini dengan firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 12. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Mari kita iringi persembahan kita pada hari ini dengan pujian dari NKB 134 ayat yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi
menghilangkan pujian untuk kita karya terbesar. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ingatlah akan Tuhan, lakukanlah perintahnya, setia dan taatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Untuk itu, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.